Ayyun nisa'i khairun. Ayyun nisa, wanita seperti apa? Ya. Ayu kan apa ya? Wanita seperti apa? Khairun, yang paling baik. Ya, bagi kita yang jadi wanita, kita sudah masuk ke judul bab ini enggak? Bagi kita nih para suami, istri kita sudah masuk ke judul bab ini enggak? Gitu. Kalau belum, ayo kita ikutin, ya, berupaya untuk bisa masuk di poin ini. Apa kata beliau? Kata beliau, wa man aradan nikaha, barang siapa yang ingin menikah, falyataharra, semaksimalnya mencari minan nisa'i, dari wanita, man tatawaffara, orang yang tatawaffara, masuk ya kriteria fiha padanya hadis sifat-sifat ini. Nah, ini yang apa? Berarti kita lagi ngomong untuk laki-laki dulu ya. Laki-laki yang sudah siap nikah, nih kriteria wanitanya upayakan yang ada di poin-poin ini. Nah, bagi kita nih yang jadi wanita yang belum nikah, upayakan ada kriteria ini pada diri kita, biar nanti kita langsung dipilih oleh para lelaki. Jadi termasuk apa ya? Pilihan teratas kalau memang ada banyak pilihan. Ya. Yang pertama, antakuna dzata dinin. Yang pertama kali sekali yang harus ada pada diri wanita adalah antakuna dzata dinin, yang memiliki agama. Ya, yang memiliki agama, atau bahasa kita yang faham agama. Kenapa ya kau harus paham agama? Karena hukum asal wanita, pertama, kalau kata Nabi, wanita ini di antara yang sudah divonis oleh Rasul termasuk yang paling banyak jadi penghuni neraka, dan tidak mungkin jadi penghuni neraka kalau tidak dia bermaksiat. Apa di antara maksiatnya? Di antara maksiat adalah kepada suaminya suka kufur nikmat. Kalau dia punya agama, pas diingetin itu gampang ingetnya. Berbeda dengan yang tidak punya agama. Hese nu aya malah ngajak pas saya. Tapi orang yang sudah punya agama diingetin apa? Tunduk patuh. Karena yang diingetinya pasti melalui agama. Nah, maka ayo ya kita introspeksi diri kita masing-masing. Ini kita sudah termasuk wanita yang paham terhadap agama ataukah tidak? Li hadithi Abi Hurairah. Kenapa harus ada poin ini dan ini malah jadi poin yang pertama? Karena ada hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, tunkahu almar'atu. Tunkahu, dinikahi. Almar'atu, wanita itu, li arba'in, karena sebab 4. Pertama, lima liha, kalau wanita itu punya harta, mal ya, mal, harta. Sayyidah gajinya jangan terus dibelikan pakaian. Engke pakaian mah aya nu mangmelikeun suami, kumpulkeun enam kaseur. Biar nanti disebut wanita yang banyak hartanya. Begitu ya. Begitu. Kahade ya. Taca nikah kok banyak ngumpulin pakaian, rugi nanti. Udah nikah nggak dibeliin. Cek suamina, tunggu seloba masa beli deui. Jadi nggak jalan-jalan nantinya, ya nggak? Gitu. Jangan banyak punya apa-apa, jangan. Gitu ya. Nanti juga dibeliin sama suaminya, tenang aja. Termasuk cincin, emas, perhiasan, jangan banyak beli dulu. Nanti dibeliin sama suaminya. Iya. Itu mah sudah jadi apa? Jadi prinsip seorang laki-laki, nanti tenang saja. Berdoa saja mudah-mudahan lakinya banyak uangnya kan, dan bager gitu ya. Begitu. Apa sulitnya sih mendoakan, ya kan? Iya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi ini yang belum nikah, uangnya jangan komodita. Engkau perempuan yang punya agama tapi sering jalan-jalan. Hati-hati tuh. Yang hobinya sering jalan-jalan, ini dipertanyakan tuh agamanya.
Ini mah perempuan yang belum nikah, ayo udah nikah mah kan di bawah suaminya beda lagi. Beda lagi. Kayak lah, itu mah karena diajak sama suaminya, ya enak aja kan. Begitu. Pahala kalau sudah nikah mah. Nah, ya. Ini mah belum nikah, ya. Jadi hati-hati nih yang belum nikah nih. Jangan terus janjian sama temannya. Gajian sekarang kemana nih? Waduh. Jadi kalau ditanya tempat-tempat itu udah pada tahu semua. Wah, curiga nih agamanya nih, perlu diperbaiki nih ya. Kumpulin uangnya, kumpulin. Biar nanti jadi pilihan tuh, lihat. Jadi wanita itu dinikahi pertama karena banyak hartanya. Gitu. Uangnya banyak, Wan. Ya, kumpulin. Lain mikirna kieu, bising ke dapat suami anu kerek lain gitu mikirnya. Karena memang ini sabda Nabi, berarti kita akan menjadi prioritas dipilih sama laki-laki. Sok gerak ngobrol sarang para pamegat. Wanita yang pinter megang uang itu yang dicari loh. Begitu. Paham ya megang uang ya? Oh, wah di sini ada dua terbaik ya, Seda Uli sama Seda Mira. Itu megang uang terus tuh. Wah, berarti itu harus dikedepankan. Sama Seda Astri juga ya, megang uang terus dia ya. Oke, yang kedua wali hasabiha. Ya. Keturunannya. Nasab. Ya. Tapi jangan sedih. Kalau ditakdirkan bapak urang teh ternyata apa rekod tenan? Rekod ya? Tek rekod. Eta nyarios kitu eta. Maksudna mah rada gaya tapi salah. Iya. Iya kan bisa jadi ya. Kan ada istilah begini. Telur susu ya kan? Telur tahu sendiri tempatnya, susu tahu juga tempatnya. Jadi akan ada wanita-wanita solehah tapi dari keluarga yang seperti itu. Akan tetap ada. Begitu. Nah, jangan sedih kalau begitu. Ini mah hanya akan jadi ranking begitu, akan jadi prioritas. Udah mah hartanya banyak dari keturunan sultan atau keturunan kiai atau ajengan dan seterusnya. Gitu. Wali jamaliha. Ini nih. Wali jamaliha. Yang ketiga karena kecantikannya. Cantik mah terus terang saja itu relatif. Tapi memang ada ya. Jangankan kata laki-laki, kata perempuan juga sepakat sih. Eta mah da geulis. Ya itu mah udah apa? Eta mah ya udah bonus dari Allah begitu. Kita diberikan paras yang seperti itu ya syukuri begitu. Eta mah ada kumaha deui atuh da teu bisa ditolak. Jangan seperti kisah yang Israiliyat ya. Begitu katanya karena banyak yang ingin menikah dengannya akhirnya dirusak wajahnya. Aduh, eta mah teu ngarti hadis ieu. Kenapa harus dirusak wajah? Cenah mah teu loba bogoheun. Tinggal pakai cadar bae selesai. Begitu ya. Yang terakhir walidiniha, yang keempat karena agamanya. Lihat kata Nabi pesan terakhirnya fadfar, pilihlah bidatid-din yang memiliki agama taribat yadak, niscaya tangannya bahagia atau beruntung. Gitu ya. Ternyata yang difokuskan oleh Nabi yang terakhir fadfar bidatid-din, yang agamanya. Air disebutkan paling akhirnya, padahal itu yang paling penting. Jadi agama dulu, agama prioritas yang pertama. Syukur kalau agamanya iya, yang tambahan tiganya juga iya. Begitu. Ya kita nih kerja di Mumtaz minimalnya apa? Agamanya mampu, hartanya mampu. Kan gajinya bisa simpan. Gitu ya. Apalagi kalau memang terlihat cantik ya. Alhamdulillah. Gitu. Ini ada dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain. Lihat di catatan kaki nomor 3 dengan derajat mutafakun alaih. Ini yang pertama ya.
Berarti kriteria pertama yang memiliki agama. Ayo para akhwat harus lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu agama. Karena ini ya yang menjadi pilihan utama bagi laki-laki ketika mencari pasangannya. Nah, kalau ada sekarang ikhwan datang ke anak, Ustaz, di Mumtaz ada wanita yang siap nikah enggak? Anak nggak bisa rekomendasikan. Kenapa? Tadi ya, kan kita hanya tahu di sini. Begitu. Yang benar itu cari itu di kampungnya, misalkan di sini yang belum nikah fulana, dia orang mana? Cari itu yang dekat-dekat sana. Karena dia akan tahu. Kita akan tahu. Cari teman-temannya, kan gitu katanya. Kan nggak mungkin ya wanita beragama gaulnya sama wanita yang tidak beragama, itu sulit karena tidak bakalan nyambung gitu. Nu ieu mah yang ikut ke kajian, nu ieu mah yang ikut ke karaokean, kan nggak bakalan nyambung, begitu, mustahil. Jadi cari teman-teman dan seterusnya. Yang kedua, antakuna bikron. Ini yang kedua ini katanya yang dicari oleh laki-laki itu wanita yang paling baik adalah bikron, masih gadis. Masih gadis. Yang sedih itu ketika kita baca di dunia maya ya, bagaimana para pelajar sekarang yang setelah disensus ternyata sekian persen, insyaallah ya, sudah tidak gadis lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena poin yang pertamanya hilang pada diri mereka. Begitu. Karena agama itu yang bisa menjaga dirinya. Hanya agama yang bisa menjaga dirinya. Begitu. Sangat disayangkan. Illa kecuali antakuna lahu maslahatun fi thayyibi. Itu komanya kayaknya salah di sana ya. Illa kecuali antakuna lahu, baginya, bagi laki-laki nanti ketika nyari maslahatun fi thayyibi. Ada maslahat kalau nikah dengan janda. Thayyib itu janda. Karena ini pernah terjadi. Ini ada nggak di sini nanti ya hadisnya? Ini ada betul. Ini yang disebutkan nih hadisnya nih. Dulu ada sahabat Nabi yang bernama Jabir, nanti kita bacakan. Dia tidak memilih gadis, dia memilih janda. Kenapa? Ada maslahat, baru boleh. Tapi hukum asalnya yang dicari itu bikron, gadis. Li hadithi Jabir bin Abdullah. Karena ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Qala, dia berkata, tazawwajtu imra'atan. Kata Jabir, aku menikahi perempuan. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu aku berjumpa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bertanya, ya Jabir, tajawwajta? Wahai Jabir, katanya kamu sudah menikah? Qultu na'am. Iya, betul. Qala, Nabi bertanya lagi, bikrun au thayyibun? Nikahnya sama gadis atau sama janda? Qultu thayyibun. Aku menjawab sama janda. Qala, Nabi berkata lagi, fahalla bikron. Kenapa tidak milih bikron? Tidak milih gadis? Tulaibuha, karena kamu bisa bermain-main dulu dengannya. Ya. Dan kita ngalamin itu ya, karena kita nikahnya dengan gadis. Jadi mainnya beda memang. Gitu. Karena kalau dengan janda, apalagi karena jandanya sudah punya anak banyak, ya, dia udah pengalaman dan kemungkinan main-main sudah mulai males. Begitu. Jadi pengennya yang serius-serius aja. Gitu ya. Tapi kalau nikah sama usia yang 15 tahun gitu kan. Ih, kenapa ya? Nabi juga nikah sama Aisyah 6 tahun.
Aduh, nanti kena undang-undang ya. Berapa sekarang? Berapa wanita batasannya? 19. Oh, 18 tahun. Oh, Masya Allah. Update ini update. Update ya. 18 tahun. Berarti kayaknya keluaran SMA ya? Oh, langsung nikah. Itu kalau diajak main senang dia. Gitu kan. Nah, ini ya main-main gitu kan. Bercandanya beda kan gitu. Nah, Nabi nih. Ya. Biar kita nih meskipun sudah lama menikah, biar terasa menurut suami kita kayak bikron lagi. Ah, pinter tuh nyandainnya gitu ya. Saya Uli, itu ya. Jangan ditanya Ustaz. Fakultu, aku menjawab, ya Rasulullah. Nah, ini alasannya ya. Ini alasan Jabir. Kenapa nikah dengan thayyib, dengan janda? Ya Rasulullah, inna li akhawatin. Wahai Rasul, ibu dan ayahku ini punya anak banyak. Di antaranya inna sesungguhnya li, aku memiliki akhawat. Adik-adik itu banyaknya perempuan dan masih kecil. Fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahunna. Aku khawatir nanti kalau aku nikah sama bikron tadi itu nanti akan tercampur katanya antara dia dengan anak-anakku, dengan saudara-saudaraku tadi. Tapi kalau dia thayyib itu malah akan ngurus dia katanya. Karena ditakdirkan ini punya saudaranya banyak gitu dan masih kecil para perempuan. Qala, maka Rasulullah menjawab, fadzaka idzan, kalau begitu ya boleh. Ya, ya. Innal mar'ata, sesungguhnya wanita, tunkahu, dinikahi ala diniha. Lihat di hadis ini mah dinnya dikedepankan. Yang penting dia punya agama, wahai Jabir. Gitu ya. Wa maliha, apalagi punya harta, kan bisa bantu tuh ngurus adik-adikmu. Wa jamaliha, apalagi cantik, biar kamu apa? Ya betahlah. Begitu. Kan cantik itu luar dalam kan gitu ya. Jadi wayahnya nih, kita nih para suami kalau memang tidak ijma, kalau kata Ustaz Dimas tadi, istri kita tuh tidak ijma cantik menurut orang-orang, ya minimalnya banggakan diri kita bahwa dia sudah cantik hatinya lah. Kenapa? Udah mau nikah sama kita. Ya kan? Buktinya ketika kita melamarnya tidak ditolak. Oh, berarti nggak menerima anak itu. Kan wanita boleh menolak, akhwat. Boleh menolak ya. Begitu. Jadi bukan hanya laki-laki yang boleh menolak. Fa'alaika, maka engkau akan mendapatkan bidzati din, dengan wanita yang memiliki agama, taribat yadak, ya. Tanganmu akan banyak dapat untung nanti dari mereka. Nah ini ya. Jadi kalau memang tidak ada bikron, ya thayyib pun bolehlah. Begitu ya. Tapi upayakan yang bikron dulu ya, yang gadis dulu. Kecuali tadi kalau memang ada maslahat. Ya, ada maslahat. Apalagi kalau ditakdirkan ya sudah mah anaknya saudaranya banyak, orang tuanya sudah meninggal. Kita anak yang pertama. Wah, itu mah sudah benar-benar maslahat. Begitu. Iya, karena kalau nikah dengan anak yang usia 18 tahun, nanti itu tidak akan terurus. Malah kita mikirin istri saja, kasihan. Ataupun misalkan orang tua kita sudah sangat sepuh, saudara kita masih banyak. Gitu. Ini ada maslahat. Maka kata Nabi, fadzaka idzan. Kalau begitu ya boleh. Yang ketiga, siapa lagi wanita terbaik yang boleh kita pilih? Antakuna waludan, banyak anak. Masya Allah. Jadi wanita pilihan, banyak anak. Li hadithi Anasin, karena ada hadis Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tazawwaju alwaduda, nikahilah oleh kalian wanita alwadud,
yang penyayang. Al-wadud itu penyayang, sayang kepada suaminya, tentu sayang nanti kepada anak-anaknya. Kalau tadi punya saudara-saudara, sayang juga kepada saudara-saudaranya. Para sayyidah ini sudah teruji lah. Kenapa? Karena kan ngajarin anak-anak SD begitu. Kalau tidak dengan rasa sayang, oh, udah pada lari tuh anak-anaknya, gitu ya. Udah pada kabur, masya Allah ya. Tinggal yang kedua berarti apa kata Nabi? Tazawwaju al-walud, banyak anak. Kalau membatasi boleh, membatasi jarak, tapi membatasi jumlah jangan. Begitu. Biarkan anaknya banyak. Karena kita yakin kita ini solih, istri juga kita solihah, pasti anak-anaknya begitu. Yang tidak boleh itu banyak anak tapi suaminya, istrinya atau ibu bapaknya tidak solih. Nanti anaknya mau seperti apa? Gitu. Karena kita insya Allah sudah paham agama, biarkan anak kita banyak. Kenapa? Karena kita butuh mereka di saat tua nanti. Coba lihat sekarang orang tua yang sudah mulai tua, ditakdirkan punya anak satu, punya anak dua, itu barulah merasa menyesal. Gitu. Anaknya yang 5 saja, kalau sudah sibuk semuanya, sedih tuh orang tua, tidak ada yang nemenin. Bagaimana kalau anaknya cuma 1 ataupun 2? Begitu. Tapi apa alasan Nabi kenapa harus yang banyak anak? Fa inni mukatsirun. Fa inni, karena sesungguhnya aku mukatsirun, berbangga dengan banyaknya, bikum, terhadap kalian, al-umama, di hadapan umat-umat yang lain. Berarti secara tidak langsung dari hadis ini, orang yang bisa melahirkan banyak anak itu berarti membahagiakan Rasul. Dan kalau kita bisa membahagiakan Rasul, tentu ini sebuah pahala. Begitu ya. Barakallahu fikum. Ketika antum punya mindset tidak membatasi jumlah anak ya, tapi kalau membatasi itu boleh. Kenapa dibatasi? Ya karena harus apa? Harus lihat dari sisi pendidikan, biaya, maka dibolehkan oleh para ulama. Ya. Begitu. Jadi jaraknya yang diatur. Begitu. Kecuali kalau memang sudah divonis oleh dokter ya. Pasti itu karena ada sebab. Mudah-mudahan ini termasuk uzur syar'i. Wayahna ibu teu yang gaduh deui. Kenapa? Disebutin tuh. Tapi kalau kita berani mah pasti ngomong gini, ini teh udah pasti 100% atau tidak? Tidak. Lanjut saja. Gaskeun gitu ya. Ternyata ini ya yang disebutkan oleh penulis 3 poin kalau ingin kita disebut baik dari sisi agama atau dilihat baik dari sisi Allah dan Rasulnya. Jadilah wanita yang memiliki agama, jadilah wanita. Nggak mungkin ya, kalau udah taib kan nggak mungkin ini lagi ya. Pilihan. Yang ketiga penyayang ya, penyayang dan banyak anak. Wayahna ya, yang laki-laki mah belum bisa kita bahas karena waktunya sudah habis. Lain teu adil lain ya. Begitu. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang, insyaallahu taala. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.